Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 2 Oktober 2023 ya. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan di 0,65%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan lumayan guys di 2,28%. Jadi nanti kalau kita lihat ya di pergerakan grafiknya ini memang ada kenaikan yang cukup lumayan guys. Dan itu baru terjadi sekitar mungkin 2 jam yang tadi ya pada saat video ini dibuat ya. Kemudian disusul oleh Ethereum juga naik di 2%, disusul juga oleh BNB naiknya masih tipis guys di 0,34%, XRP di 0,5%, dan Solana ini kenaikannya cukup lumayan ya. Bahkan tadi pagi ini naiknya sempat di 12% guys. Sehingga dalam waktu 7 hari ke belakang Solana ini naik terus ya di 19% guys. Ini keren. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk pergerakan dari altcoin tampaknya cukup lumayan ya, dimana pergerakannya antara 2 sampai 3% guys. Ini keren ya. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, terlihat di sini untuk close candle-nya kemarin ini hijau, dimana tertahan ya di MA 200 untuk time frame daily-nya di sekitar harga 28.000 tepat ya. Kalian bisa lihat di sini, dan sesuai dengan skenario yang sudah kita sampaikan kemarin ya untuk DCA dan juga untuk pergerakannya benar-benar naik dan mencoba retest di harga 28.000 guys. Dan untuk selanjutnya ya kita akan lihat kira-kira untuk close candle hari ini gimana guys. Apakah akan merah? Kalau merah kemungkinan akan melanjutkan turunnya lagi ya dan mencoba retest lagi di 27.000 atau di sekitar 27.500. Tapi kalau nanti bisa naik lagi dan close candle di atas MA 200 kemudian bisa menembus di harga 28.000 ini, maka ada kemungkinan untuk mencoba retest di harga sekitar 29.000 guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutan dari harga Bitcoin ini, karena ini cukup menarik ya. Dan kita akan lihat ya kira-kira kenaikan dari Bitcoin ini kenapa. Kita sudah mencari informasi dan kita coba untuk bahas di sini guys. Oke. Pertama kita lansir ya dari harian Bitcoin Systemi, dan memang di sini diinformasikan kenaikan mendadak dalam mata uang kripto, di mana Bitcoin mencapai 28.000 dolar ya, dan juga Ethereum mencapai 1.750 dolar guys. Ini menarik ya, di mana Bitcoin membuat pergerakan tajam dalam beberapa menit terakhir. Ini pada saat artikel ini dibuat dan mencapai level 28.000 dolar ya. Dan Bitcoin yang mencatat kenaikan 3% dalam beberapa menit dan menyebabkan altcoin lain juga naik guys. Di sisi lain ya Ethereum juga mengalami kenaikan hariannya mencapai 3% dan harga dari Ethereum ini naik ke 1.750 dolar ya. Dan indeks Fear and Greed berada di level netral dengan 48 poin. Di sisi lain dengan kenaikan baru-baru ini tampaknya posisi short sebesar 30 juta dolar telah terlikuidasi guys. Jadi cukup menarik ya untuk melihat kenapa Bitcoin ini naik. Apakah ini ada sentimen positif dari shutdown government dari Amerika Serikat guys, yang kemungkinan mereka mencari safe haven ya, di mana Bitcoin ini menjadi salah satu pilihannya guys. Tapi belum ada informasi yang valid ya tentang hal ini. Nanti kita akan update lagi. Dan selanjutnya masih berhubungan ya dengan kenaikan Bitcoin ini, seperti yang dilansir ya dari harian Cointelegraph ini, apakah Oktober ada di sini guys. Jadi Oktober ini adalah kebiasaan ataupun secara historis Bitcoin ini kalau di bulan Oktober itu selalu mengalami kenaikan guys. Nah ini menarik ya. Jadi Bitcoin dan Ethereum tiba-tiba melonjak menghapus kerugian sebesar 70 juta dolar guys. Harga Bitcoin dan Ethereum melonjak hampir 4% hanya dalam waktu 15 menit yang memicu prediksi bullish untuk sisa bulan Oktober ini, dan sekarang masih bertahan ya. Sudah lebih dari sekitar 2 jam untuk bertahan di kenaikannya. Dan lebih dari 70 juta dolar dalam posisi short kripto tiba-tiba dilikuidasi setelah lonjakan harga Bitcoin yang mengejutkan dan mata uang kripto lainnya pada 1 Oktober guys. Menurut data dari TradingView, lonjakan tiba-tiba ini membuat Bitcoin melonjak 3% hanya dalam waktu 15 menit dari 27.100 dolar mencapai atau menjadi 28.053 dolar sebelum menetap ya di bawah angka 28.000 dolar pada saat publikasi. Demikian pula ya harga mata uang asli Ethereum yaitu Ether juga melonjak naik sebanyak 4,7% dalam lonjakan singkat ya ke 1.755 dolar ya sebelum mendatar ke 1.727 dolar pada saat publikasi ini juga. Pergerakan yang tiba-tiba ini membuat sebagian besar orang di komunitas menggaruk-garuk kepala ya, dan banyak komentator mengatakan bahwa pergerakan ini sejalan dengan datangnya Oktober
Oktober guys. Anggota komunitas lainnya mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain guys. Istilahnya mah insider trading ya. Dan Oktober ini adalah istilah kripto untuk bulan Oktober yang biasanya menjadi bulan bullish ya untuk pergerakan harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Menurut data dari CoinGlass, bulan Oktober hanya menghasilkan keuntungan bulan negatif sebanyak 2 kali sejak tahun 2013 ya. Seperti yang terlihat ya dari daftar ini, kalian bisa cek untuk lebih jelasnya ya dari history di bulan Oktobernya. Salah satu peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh pasar kripto dengan optimisme adalah potensi persetujuan produk dari ETF Bitcoin Spot oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ya. Namun sebagian besar analis memperkirakan Januari 2024 sebagai tanggal yang paling mungkin untuk pengumuman tersebut. Sementara mereka yang memegang posisi spot dan long mungkin telah merayakan pergerakan harga yang signifikan pertama dalam lebih dari sebulan ini, dan para penjual short justru mengalami nasib sebaliknya guys. Dan kenaikan yang cepat ini membuat 70 juta dolar dalam posisi short telah dilikuidasi hanya dalam waktu 2 jam saja ya. Dan menurut data dari CoinGlass, hampir 36 juta dolar posisi short Bitcoin dan 23 juta dolar posisi short untuk Ethereum mengalami wreck ya oleh pergerakan harga yang tiba-tiba guys. Jadi ini menarik ya. Kita tunggu aja guys kira-kira apa yang menyebabkan Bitcoin ini naik, dan nanti kita akan informasikan kepada teman-teman semua ya. Dan kita lanjut ya. Masih berhubungan dengan efek kenaikan Bitcoin ini, seperti yang dilansir dari harian Yudo Today, diinformasikan apakah Solana dengan tokennya Sol ini akan segera breakout guys. Nah ini menarik ya. Jadi analis ini menyoroti pergerakan harga yang menarik hari ini, di mana Solana membuat gelombang karena menunjukkan tanda-tanda potensi penembusan terhadap pesaing langsungnya yaitu Ethereum. Dan menurut analisis harga terbaru untuk satu Solana saat ini diperdagangkan sekitar 0,01281 Ethereum ya. Dan ini adalah momen penting bagi para pedagang dan investor untuk mengamati ya pasangan perdagangan Sol ETH dengan cermat. Signifikansi dari potensi penembusan ini ada dua ya. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa peningkatan volatilitas untuk Solana yang dapat menghasilkan lebih banyak peluang perdagangan dan potensi keuntungannya lebih tinggi. Dan kedua, dan mungkin yang lebih penting ya, hal ini dapat menandakan peningkatan untuk dominasi Solana atas Ethereum dalam aspek-aspek tertentu dari teknologi blockchain guys. Perlu dicatat ya bahwa analisis ini didasarkan pada pasangan perdagangan Sol Ethereum bukan Sol USD ya. Hal ini membuat potensi penembusan menjadi lebih signifikan karena secara langsung membandingkan kinerja Solana dengan Ethereum bukan dengan mata uang fiat yang stabil seperti dolar Amerika Serikat. Nah pertanyaannya mengapa ini penting guys? Karena Ethereum telah lama menjadi platform utama ya untuk aplikasi terdesentralisasi atau decentral apps dan kontrak pintar. Namun Solana telah mendapatkan tempat karena throughputnya yang tinggi dan biaya transaksi yang lebih rendah, dan penembusan pada pasangan perdagangan Sol ETH dapat menjadi sinyal kuat ya bahwa pasar mulai menyadari potensi Solana untuk menyaingi atau bahkan melampaui Ethereum dalam kasus-kasus penggunaan tertentu guys. Namun sangat penting bagi investor untuk berhati-hati, meskipun tanda-tandanya menjanjikan, pasar kripto terkenal sangat fluktuatif ya, dan kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Selalu lakukan riset sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum melakukan investasi guys. Jadi ini menarik ya. Tentu saja efek dari kenaikan Bitcoin ini akan mengerek altcoin yang lain, dan kita tunggu aja guys kira-kira efeknya apalagi yang akan terjadi guys. Kita lanjut ya. Kita lansir dari The Daily Hodl, diinformasikan bahwa Chainlink ini mengamankan kemitraan dengan bank yang mempunyai dana sekitar 670 miliar dolar ya, saat Sergey Nazarov mengatakan Project Swift berjalan dengan sangat baik guys. Layanan Oracle terdesentralisasi Chainlink dengan tokennya Link bekerja sama dengan raksasa pemberi pinjaman Australia dan New Zealand Banking Group atau ANZ. Menurut siaran pers dari Chainlink, ANZ berpartisipasi dalam studi kasus yang melibatkan teknologi Cross-Chain Interoperability Protocol atau CCIP baru dari Oracle ini guys. Studi kasus ini dilaporkan menunjukkan ya bahwa stablecoin yang diterbitkan oleh ANZ dapat ditransfer secara lintas rantai melalui CCIP untuk membeli aset berbasis alam guys. Dalam sebuah makalah yang dirilis oleh Chainlink Labs yang bekerjasama dengan ANZ, para penulis mengatakan bahwa CCIP dapat menjadi katalisator adopsi aset-aset yang ditokenisasi oleh berbagai institusi. Studi kasus yang disajikan dalam makalah ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan dapat memberikan akses yang aman kepada klien ke berbagai macam aset yang ditokenisasi dan layanan aset digital, bahkan di berbagai blockchain publik dan juga swasta. Hal ini dapat sangat menyederhanakan pengalaman pengguna ya dalam berinteraksi dengan aset digital sambil menyediakan cara bagi lembaga keuangan untuk melayani permintaan klien tanpa modifikasi substansial pada infrastruktur yang ada. Serupa dengan bagaimana standar interoperabilitas mengubah internet dan perbankan global, standar interoperabilitas lintas rantai dapat mempercepat adopsi aset yang ditokenisasi di antara lembaga keuangan. Pada bulan Juni, Swift mengumumkan bahwa mereka sedang menguji interoperabilitas blockchain dengan lebih dari selusin lembaga keuangan di jaringan Chainlink.
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini ya di CNBC, pencipta dari Chainlink yaitu Sergey Nazarov mengatakan bahwa kolaborasi dengan Swift berjalan dengan sangat baik. Semua tujuan utama yang ingin kami capai telah tercapai ya, dan kami dapat menggunakan pesan Swift, sebuah standar perbankan yang sudah ada dan digunakan secara luas untuk memulai peristiwa blockchain melalui CCIP, protokol interoperabilitas lintas rantai yang dibuat oleh jaringan Chainlink. Kami juga dapat menghubungkan beberapa rantai bank swasta sehingga bank-bank yang berbeda pada rantai masing-masing dapat bertransaksi satu sama lain di rantai mereka guys. Dan kami dapat menghubungkan rantai bank swasta tersebut ke rantai publik sehingga bank-bank swasta tersebut juga dapat bertransaksi dengan kontrak rantai publik seperti DeFi, dan ketika tujuan tersebut berhasil dibuktikan guys. Ini keren banget guys yang dilakukan oleh Chainlink, dan potensi dari Chainlink ini memang sangat besar banget guys, seperti yang sudah saya bilang di beberapa video sebelumnya ya. Dan ini terbukti hari ini guys bahwa kerjasama dari Swift ini sudah menunjukkan hasilnya ya, dan itu terbukti dari pergerakan harga dari token Chainlink itu sendiri. Kalian bisa cek ya di trading view-nya ya untuk melihat lebih jelas pergerakan harganya. Ini keren dan kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutannya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Dari Yuda Today diinformasikan bahwa tim dari Shiba Inu mengeluarkan peringatan kepada masyarakatnya guys, atau komunitasnya ya. Jadi Shiba Army Scam Alert, sebuah akun X yang didedikasikan untuk mengungkap penipuan dan melindungi komunitas Shiba Inu, telah mengulangi peringatan dari tim Shibarium di Discord-nya guys. Pengguna Shiba Inu sangat disarankan untuk tidak menghubungkan dompet mereka yang berisi token Shiba, token Bone, dan token List, kemudian SHIB the Metaverse, Shibosis atau aset lainnya atau ke dApps yang tidak dikenal guys. Dan ditegaskan kembali kepada komunitas Shiba Inu bahwa ada kebutuhan penting untuk berhati-hati dan menyadari potensi risiko untuk melindungi diri mereka sendiri dari penipuan atau aktivitas atau informasi yang menyesatkan. Mereka juga perlu mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dalam hal ini guys. Dalam hal ini pengguna Shiba Inu didesak untuk selalu melakukan penelitian, tetap terinformasi, dan selalu berhati-hati ketika menghubungkan dompet mereka ke decentral apps yang tidak dikenal. Pertama dan utama, komunitas Shiba Inu harus waspada terhadap decentral apps phishing. Pelaku kejahatan yang seringkali membuat decentral apps yang hampir sama dengan platform sah yang terkait dengan SHIB, Bone, List, Shibosis, MV, atau aset lainnya guys. Dalam hal ini, pengguna Shiba Inu disarankan untuk selalu memeriksa ulang nama dan juga URL decentral apps untuk memastikan bahwa itu adalah versi resmi dan terpercaya. Dan yang kedua, pengguna Shiba Inu harus waspada terhadap akun decentral apps palsu. Para penipu dapat membuat akun palsu di platform decentral apps yang mengklaim mewakili proyek atau layanan terkemuka yang terkait dengan ekosistem Shiba Inu. Pengguna Shiba Inu harus memverifikasi keabsahan akun dan decentral apps sebelum melakukan percakapan atau mengungkapkan informasi pribadi apapun guys. Jadi menarik ya. Jadi kalian harus berhati-hati jika ingin menautkan ya decentral apps apapun dengan wallet kalian, tidak hanya di Shiba Inu doang ya, tapi juga di aset-aset yang lain guys. Ini sangat berbahaya dan kalian harus benar-benar pastikan ya, cek and recheck sebelum kalian menautkan wallet kalian ke decentral apps. Oke? Jadi untuk sementara ini dulu guys untuk informasinya. Nanti kita akan cari informasi kenapa Bitcoin ini naiknya cukup lumayan ya. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.